Pelatih Sintayong terpaksa memanggil sejumlah pemain yang minim bermain di klub ke Timnas Indonesia. Total ada 26 pemain Garuda yang dipanggil untuk agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 4 di antaranya tercatat belum banyak mendapatkan menit bermain bersama klubnya masing-masing. Mereka adalah Nathan Chow dari Swansea City, Pratama Arhan yang memperkuat Suwon FC, Marcelino Ferdinand Oxford United, dan Ragnar Oratmangun FCV Dender. Nathan tercatat baru tampil 2 menit bersama Swansea City di EFL Championship atau divisi kedua Liga Inggris musim ini. Kemudian Arhan hanya bermain sekali selama 3 menit sejak awal musim bersama Suwon FC. Sementara Marcelino dan Oratmangun belum mendapatkan menit bermain di klub barunya masing-masing. Lebih parah lagi, ada pula Tom Ha yang belum mendapatkan klub baru usai kontraknya bersama SC Heerenveen habis pada Juni lalu. Sintayong memang mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Namun, ia sadar bahwa para pemain tersebut tetap perlu berada di dalam skuad Garuda. Karena tidak ada pengganti pemain-pemain tersebut, jadi mau tidak mau kami tetap memanggil para pemain tersebut. Jadi memang situasinya mau tidak mau harus seperti itu, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Kendati minim menit bermain bersama klub, beberapa pemain tetap tampil apik saat membela Timnas Indonesia. Seperti Nathan Chow misalnya yang mencatatkan 2 assist kala Timnas Indonesia menghajar Filipina 2-0 pada Juni lalu. Begitu pula dengan Hai yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh pada pertandingan tersebut. Berbeda dengan kawan setimnya tadi, Jay Ises justru telah menjalani debut di Serie A bersama Venezia. Ya, pemain yang akrab disapa Bang J itu kembali beraksi untuk timnya Venezia di Liga Italia Serie A musim ini saat menjamu Torino pada lanjutan pekan ketiga Sabtu 30 Agustus lalu. Meski menelan kekalahan tipis, tapi pemain berusia 24 tahun tersebut mendapat sorotan dengan tampil sebagai starter dan bermain penuh hingga laga bubar. Catatan sempurna yang diukir Jay Ises ini diharapkan bisa menjadi modal Timnas Indonesia untuk mengukir hasil terbaik melawan Arab Saudi besok. Sejak mendapatkan status WNI pada medio Desember 2023, baik kelahiran Mierlo Belanda itu memang langsung memberikan dampak positif saat dimainkan Sintayong di jantung pertahanan skuad Garuda. Bagaimana tidak, Jay Ises memiliki peran yang krusial dalam mengantarkan Timnas Indonesia merebut 1 tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab dalam 3 kali tampil mengawal pertahanan Garuda, gawang Hernando Ari sukses menoreh nirbobo. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner, pemain yang akrab dengan julukan Bang J ini tentunya bisa menjadi palang pintu yang kukuh untuk menemani Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Kiprah Jay Ises ini pun tak luput dari sorotan publik, tak terkecuali media Korea Selatan. Media negeri Gyeongsang Sport Chosun menjuluki Jay Ises sebagai Kim Min Jae versi Indonesia. Inilah keajaiban Sintayong. Kim Min Jae versi Indonesia mencatat sejarah. Pemain Asia Tenggara pertama yang melakoni debut resmi Serie A. Tulis Chosun dalam artikelnya. Berbicara tentang media Korea, Timnas Indonesia U20 pun saat ini sejatinya sedang berada di negeri Gingseng untuk menjalani pemusatan latihan guna menghadapi kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia U20 2025. Nahasnya skuad Garuda Nusantara harus mengakhiri turnamen tersebut dengan sangat buruk usai dikalahkan Korea Selatan lewat skor telak 0-3. Selesai pertandingan, Indra Syafri mengakui bahwa Korea Selatan merupakan tim yang sangat bagus dan sulit untuk dikalahkan. Meski kalah, Indra Syafri mengungkapkan bahwa permainan Kadek Arel dan kawan-kawan sebenarnya mengalami perkembangan. Kekalahan ini melengkapi penderitaan Indonesia setelah di laga sebelumnya menghadapi Thailand menelan kekalahan 0-2. Dengan hasil ini, skuad Garuda Nusantara menempati urutan ketiga klasemen akhir Seoul Earth On Ice Cup 2024 dengan mengoleksi 3 poin. Hasil ini pun menjadi cemoohan publik, di mana mereka menyalahkan Indra Syafri yang gagal membangun permainan apik di Timnas Indonesia U20. Padahal diketahui bahwa Garuda Nusantara diproyeksi untuk mengarungi ajang bergengsi kualifikasi Piala Asia U20 hingga Piala Dunia level usia. Sebenarnya juga melihat kilas balik Indra Syafri, pelatih dan mantan pemain sepak bola tersebut pernah mengungkapkan bahwa ada satu momen saat dirinya akan dipecat PSSI.
Saat itu, ia pertama kali dipercaya mengasuh timnas Indonesia U20 pada tahun 2011 untuk berlaga di ajang Piala Asia Bangkok. Namun, dirinya gagal membawa 23 pemain timnas Indonesia dan membuatnya berpotensi dipecat. Menariknya, takdir bak berpihak pada pelatih berusia 60 tahun itu yang mana Indra Syafri tak jadi dipecat. Dari hal tersebut, akhirnya Indra Syafri mengevaluasi apa yang menjadi penyebab kegagalan timnas Indonesia kala itu. Ya, dari situlah ia bisa menjadi pelatih profesional seperti sekarang. Memang setiap orang memiliki kisah masing-masing untuk berada di titik apiknya, termasuk perjuangan Marten Paes dalam memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Penantian panjang proses naturalisasi yang akhirnya usai, Marten Paes kini telah berada di Arab Saudi bersama penggawa Garuda lainnya. Kelar pertandingan pada Minggu 1 September sore, Marten Paes berangkat dari Dallas menuju ke Arab Saudi. Penerbangan pun tak langsung direct flight dari Amerika Serikat ke Arab Saudi, yang mana kiper berusia 26 tahun itu sempat transit di Dubai, Uni Emirat Arab, hingga akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 2 September. Setibanya di Arab Saudi, ia pun tak langsung beristirahat dan langsung berlatih bersama skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong. Diketahui Marten Paes juga langsung adu tangkas dengan 3 kiper timnas Indonesia lain, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Adi Satrio. Apa yang dilakukan kiper berdarah Indonesia Belanda ini menunjukkan bahwa dirinya begitu mencintai Indonesia. Ia rela energinya terkuras demi memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda, padahal ia belum diturunkan dalam laga perdana putaran ketiga nanti. Namanya tak sempat didaftarkan karena ketika pendaftaran ditutup, ex-kiper FC Utrecht itu belum memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Alhasil, Marten Paes baru bisa debut saat timnas Indonesia menjamu Australia di matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 10 September mendatang di SUGBK.